Sementara kami ke kementerian, Pak, jawabannya sama. Jawabannya sama. Rasanya saya nih kalau ngomong gini selalu pasti menangis ya, Pak. Artinya gini, ketika kementerian melihat ada bukti putihnya diselamatkan, tapi kami melihat gini ya, Pak, dengan adanya PKPU, kemarin udah langsung ada homologasi. Oke lah, mungkin kementerian. Ini makanya saya mendorong supaya kenapa negara harus hadir eh, dalam permasalahan kami. Karena kami sudah tidak punya apa-apa, Pak. Di Indofarma itu sudah tidak punya apa-apa kalau Bapak melihat, ya Pak, fraud ini membuat kami hancur lebur. Karena yang tertinggal sudah tidak ada lagi aset yang sudah dijaminkan, aset yang ditarik menjadi penjamin itu sudah diambil, sudah dijaminkan ke Bio Farma atas hutang-hutang kami, SHL kami. Lalu ketika ada PKPU, kalau Bapak boleh melihat, kami coba menggambarkan, mudah-mudahan analisa kami ini apa tidak salah, karena menurut kementerian, perahu Indofarma itu tidak lagi besar, akan dikecilkan. Lalu bicara soal eh, hak-hak kami akan dikecilkan, otomatis kan karyawannya akan dilepas seperti itu. Tapi ketika kami melihat aset kami, Pak, bayarnya pakai apa? Ketika melihat manajemen kami berdiskusi, lalu hanya andalannya aset, aset, aset. Pak, sisanya hanya 80 miliar. Utang karyawan aja, perusahaan kepada karyawan aja sudah 95 miliar. Lalu pastikan kami minggu lalu ketemu dengan Pak Astep. Bagaimana nasib kami, Pak? Kalau bicara soal aset, kami pastikan di depan mata, kami menjadi tulang dan kulit yang tidak bisa mendapat apa-apa. Nyatanya, dari saya masuk di 2001, Pak. Perusahaan ini selalu bilang going concern. Oke, kami ikut going concern. Tapi nyatanya yang terakhir yang dilakukan adalah fraud. Ini mencabuk-cabik kami, Pak. Tidak gajian. Lalu manajemen sampai sekarang juga mau meniat merumahkan kami dengan gaji yang kecil. Kami makan apa, Pak? Ada yang WA anggota kami bilang, Bu, tolong berikan gaji kami. Beras liter nggak ada di rumah, Pak. Seliter. Ini makanya saya selalu nangis. Mungkin dikatakan saya cengeng, tidak, Pak. Tapi terlalu sedih dengan kehidupan. 15.000, Pak, seliter. Dan kami tidak sanggup membeli itu. Dan ini saya suarakan kemana saja. Ke holding sudah, Pak. Ke kementerian sudah. Ke Menaker sudah. Unjuk rasa teriak-teriak, Pak. Kami sudah, Pak. Lalu nyatanya sampai sekarang permasalahan kami tidak selesai. Lalu surat kami kemanapun sudah kami berikan. Dan kami punya harapan besar ke sini, Pak, untuk didengarkan oleh DPR. Karena ini adalah rumah rakyat. Tolong dengarkan aspirasi kami. Bahwa sampai hari ini, kami belum dapat penyelesaian, Pak. Kami meminta negara harus hadir. Karena kalau bicara soal undang-undang PT, kami sudah tidak dapat apa-apa, Pak. Kalau Bapak bilang, kenapa fraud? Lalu kalian minta bailout. Bukan itu, Pak. Karena kami tahu perusahaan secara aset tidak akan memberikan gaji kami. Nggak akan sanggup bayar gaji kami, Pak. Nggak akan sanggup. Karena selalu terhutang. Kami selalu bilang sama manajemen kami tidak butuh gaji yang terhutang, Pak. Kami butuh makan sekarang. Makan untuk sekarang, bukan makan untuk besok. Karena kenapa? Makan sekarang kami butuhkan untuk membeli beras, membayar sekolah anak-anak, membayar listrik. Lalu kami membayar apa semuanya dengan apa? Kalau itu semua terhutang, Pak, akan banyak karyawan Indofarma di luar sana akan melakukan kejahatan. Saya bukan mengancam, Pak. Bapak pernah nggak lihat TV karena ketidakmampuan kepala keluarga mencukupi kehidupan anak-anaknya, dia membunuh. Ini kami sampaikan juga ke Kemenaker. Lalu jawabannya apa? Akan kami awasi, awasi, awasi. Nyatanya mana? Pengawasannya mana? Sampai saat ini kami lapar. Mohon maaf suara saya besar ya, Pak. Karena ini terlalu sakit. Kalaupun sekarang sampai hari ini direksi ingin merumahkan kami, rasanya miris, Bu. Karena apa? Merumahkan dengan gaji 2,7, dengan gaji-gaji terhutang, kami mau makan apa meskipun mereka bilang, kan kalian bisa kerja.
karena nggak dituntut dengan pekerjaan yang normal. Lalu kami jadi apa, Bu? Jadi tukang cuci, Bu. Jadi Gojek. Lalu Gojek dengan segala macam sekarang kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja, apakah kami langsung dapat banyak penumpang? Tidak, Bu. Makanya yang kami khawatirkan ketika kami nanti, oke lah kami tidak punya daya untuk melawan ini, ada resizing. Ya oke, yang kami melakukan kemampuan kami hanya, ya sudah, kalau gitu negosiasikan angkanya. Gitu. Tapi saat hari ini saya meminta lebih, karena kami ngadep Komisi 6. Tolong dengarkan suara kami, bagaimana kami bisa diselamatkan. Bayarkan hutang-hutang kami, negara harus hadir terhadap kami, Pak. Karena apa? Ini 1.100 orang, Pak. Belum lagi keluarganya, anak istrinya. Katakanlah anaknya 3, istrinya 1, 4. Kalau dikalikan 4, Pak, 4.400 yang akan menanggung penderitaan ini. Rasanya miris, Pak. Pasti akan selalu, ketika saya mengatakan ini, selalu, apa ya, tidak bisa tidak menangis, Pak. Terlalu sakit, Pak. Kalau Bapak bilang, ini bukan waktu yang sebentar buat kami untuk menahan ini. Cukup lama, Pak. Dan kenapa harus kami teriakan sekarang memberanikan diri untuk maju? Ini sudah level terendah. Ketika gaji tidak bisa dibayarkan dan ini hanya terutang, ini level terendah, Pak. Apapun itu kebijakan direksi ataupun kementerian, saya meminta supaya negara harus hadir melihat bahwa kementerian ini menunjuk direksi-direksi kami, itu juga harus turut andil, dan holding juga harus turut hadir dalam permasalahan kami. Nyatanya kan belum ada juga. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, masih ada lagi? Boleh saya